Makin dewasa kita itu seharusnya bukan hanya semata-mata passion yang kita kejar, tapi juga passion yang bisa membawa dampak yang lebih luas bagi masyarakat banyak. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di SMK Baihi Podcast. Masih tetap bersama saya Iis Hanani. Setelah kemarin, di episode kemarin nih, kita banyak sekali bahas tentang berbagai prestasi santri di Bait Al-Hikmah. Baik itu di SMP, di SMA maupun SMK, sudah kita bahas. Rasanya kurang adil ya kalau misalnya kita hanya bahas tentang prestasi-prestasi santrinya, tapi kita nggak lihat nih sosok di belakangnya nih ada siapa aja sih kira-kira. Jadi di episode kali ini kita akan mengundang salah satu guru berprestasi yang ada di Bait Al-Hikmah. Selamat datang Ustadz Rizky Valentino. Terima kasih. Bener ya? Saya nyebut namanya bener ya? Ya, betul. Soalnya agak deg-degan nih, ini guru bahasa Inggris guys. Jadi penyebutannya tuh harus Valentino gitu kali Ustadz ya? Apa biasa aja nih? Ya, biasa aja lah. Oh, biasa ya, aja. Ustadz Valen, kalau anak-anak biasa manggilnya Ustadz Valen. Oh, Ustadz Valen, Oke. Gimana nih kabarnya Ustadz Valen? Alhamdulillah, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk hadir di sini. Alhamdulillah hari ini sehat-sehat. Ya, harusnya sangat sehat ya, karena ini masih awal bulan, kita harus sehat-sehat ya, karena kebutuhannya. Iya, benar-benar. Ya, oke, itu sudah bukan rahasia umum lagi, Iya, oke. betul. Mungkin Ustadz Valen mau memperkenalkan diri dulu sedikit, asalnya dari mana mungkin? Oke. Saya Rizky Valentino, biasa dipanggil Ustadz Valen. Saya originally from Jember, tapi sudah kurang lebih 4 tahun di Pasuruan, dan masih baru juga di Bait Al-Hikmah, baru kurang lebih 3 tahun ini. Dan kebetulan saya mengajar di SMP Bait Al-Hikmah, mata pelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris, Iya, benar betul. kan? Oke teman-teman, jadi Ustadz Valen ini merupakan salah satu guru di SMP Bait Al-Hikmah yang memegang mata pelajaran bahasa Inggris. Iya. Oke Ustadz, sebenarnya ini pertanyaan agak menggelitik, tapi ini bukan rahasia umum lagi. Aduh. tenang. Jadi Saya udah deg-degan ini, menggelitik tapi enggak. bukan rahasia umum tuh gimana? Iya, gini. Oke. Bukan rahasia umum lagi kalau sebenarnya guru itu gimana ya? Menjadi seorang guru itu sebenarnya bukan pilihan profesi yang diinginkan setiap orang. Oke, dalam tanda kutip ya, Oke. Ustadz bisa menangkapnya. Iya. Buat Ustadz Valentino sendiri, kira-kira alasannya dulu kok tiba-tiba pengen jadi guru, atau memang dari kecil nih sudah bercita-cita, sudah berjiwa pendidikan, saya ingin jadi guru. Gimana teman? Oke, kalau mau diceritakan dari kecil kayaknya panjang ya, nanti jadi film takutnya. Oke. Dipersingkat aja. Disingkat ya. Iya. Jadi kalau disingkat mungkin sebenarnya kalau dari kecil saya pinginnya jadi dokter, ya kan. But then I realize that kayaknya saya nggak pinter matematika deh, jadi nggak jadi dokter ya kan. Kemudian SMP melihat beberapa pelajaran, yang nyambung bahasa Inggris, jadi guru bahasa Inggris lah kayaknya. Kemudian sampai SMA masih jalan bahasa Inggris. Nah kemudian setelah lulus SMA, di situ kan udah mulai ini ya, kayak beneran mau masuk gerbang nih, mau milih apa, soalnya kan mau kuliah ya kan. Benar. Nah di situ juga dilema ya kan, dan masukan dari berbagai pihak ini banyak ya kan, seperti jenengan bilang tadi, kalau guru tuh profesi apa sih gitu ya. Mungkin kalau dilihat dari sisi materi ya mungkin semua orang sudah tahu, se-Indonesia udah tahu kalau iya benar itu tadi, bukan rahasia umum ya kan, kalau jadi guru tuh ya begitu. Tapi gimana ya, mungkin karena pertama ya itu saya suka berbagi ilmu, suka diskusi, suka ngobrol. Tepuk tangan gitu ya. dulu nih, mana penontonnya? Biar kelihatan ya, kalau di sini rame
banget di Iya, sini, ada rame banget nih. 1.255,5 Lebih ya. 2 orang di pojokan Iya. sana tadi ya. Oke, dilanjut. Ya gitu ya, jadi ya alasannya karena saya suka berbagi ilmu, suka sharing gitu, jadi ya jadi guru kayaknya asik nih, oke gitu kan. Selain itu juga ya saya merasa kayaknya kalian saya ada di bidang itu gitu loh. Jadi terus kemudian saya beranggapan nanti gampang lah untuk masalah materi, apa kata nanti, yang penting saya memenuhi passion saya dulu gitu. Karena memang sangat bahagia ya jika kita kerja di passion kita dan Iya, kita benar, menikmati benar, pekerjaan benar. itu gitu. Bener, pas waktu bekerja sih bahagia, nanti pas waktu gajian iya bahagia juga. ya, Bahagia juga, Oke. iya. Oke nih, seperti yang Ustadz bicarakan tadi ya, sebenarnya kan kita di masa-masa kita sekolah dulu posisinya, kita nggak sih, kita masih seumuran nggak sih? Seumuran lah, seumuran. Seumuran Iya, ya. Dulu waktu kita posisinya sebagai seorang siswa, Iya. dan sekarang kita diposisikan menghadapi siswa, Betul. itu kan di era yang berbeda ya, Tat, ya? Betul. Kira-kira tantangan-tantangan apa aja nih yang Ustadz temukan dan terlebih lagi mengajar di sekolah yang basisnya pondok pesantren seperti Iya, bener. Actually this is quite challenging for me. Tantangannya tuh, tantangan banget lah pokoknya. Pertama karena udah beda generasi. Kedua, nah ini yang kedua ini ya, karena basicnya pesantren ya. Dan saya ini nggak pernah di pesantren juga sebelumnya gitu loh. Jadi tantangannya menurut saya yang pertama adalah ya karena beda generasi, beda zaman, kemudian beda keadaan. Kalau zaman dulu seperti teknologi dan informasi tidak begitu sepesat sekarang ya kan. Kalau sekarang nih ya, antara santri, antara siswa dan gurunya, yang tahu lebih dulu tuh siswanya. bener banget. Gitu loh. Bener. Jadi mereka akan cross check ke kita. Ustadz, kemarin saya lihat di berita itu begini. Hah? Apa? Jadi kalau kita tantangannya yaitu, jadi satu, kita harus mengikuti perkembangan zaman, harus mengikuti berita, informasi seperti itu yang pertama, jelas. Dan yang kedua, karena basicnya pesantren itu tadi ya, kita harus bisa menyesuaikan gimana caranya agar perkembangan zaman ini selaras dengan kehidupan pesantren seperti itu. Dan itu yang quite challenging buat saya itu. Bener banget. Oke. Sedikit mengulik lagi tentang tadi yang kita bahas di pertanyaan awal tadi, bahwasanya bukan rahasia umum ketika di awal bulan kita mendapat kejutan gitu ya Ustadz ya. Tapi kan pastinya kan kebutuhan hidup tidak bisa mengikuti itu kan. Harus bagaimana kita pintar-pintar mengatur itu. Kira-kira dari Ustadz sendiri nih, yang saya dengar Ustadz ini juga di samping menjadi seorang guru juga aktif di wirausaha, seperti itu, benar nggak Tat? Iya, bisa dibilang begitu. Kalau kita manut atau ikut kata orang-orang bijak ya, bilangnya gaji itu pasti akan cukup ya. Tapi kalau dilihat-lihatnya iya begitu. Jadi ya mau tidak mau memang untuk menjaga kelangsungan hidup. Kok kayak terancam ya, kayak terancam punah gitu ya. Jadi ya biar guru tetap jalan, kemudian berkhidmah ya istilahnya, biar berkhidmahnya tetap jalan dengan ikhlas. Untuk masalah materi kita harus pinter-pinter mencari, memang seperti itu. Seperti yang bilang tadi, bahwa memang benar saya berwirausaha. Jadi bahkan sebelum masuk di Bait Al Hikmah, saya sudah punya usaha. Saya membuka toko bahan kue yang khusus untuk menjual bahan kue saja. Nah kemudian setelah di Bait Al Hikmah, saya merambah ke dunia kuliner ya, walaupun kalau bahasanya merambah ke dunia kuliner itu kayaknya udah gede banget gitu ya. Ya enggak, masih starter, masih masih startup, masih merintis ya. Karena kebetulan juga selain passion saya mengajar, passion saya itu juga memasak gitu loh ya. Keren banget antara memasak dan makan sih ya. Jadi itu memang biasanya selalu berdampingan kan ya, agak menyusahkan kalau hanya suka makan tapi nggak suka masak ya. Iya bener. Ya kebetulan suka makan dan juga suka masak, jadinya biar nggak
berdosa banget ya kan, masak Ya, makan tapi nggak ada hasilnya ya kan. benar, Jadi makan tapi harus ada hasilnya, yaitu harus masak dan bisa menghasilkan uang tentunya seperti itu. Apa tuh Ted? Kulinernya? Untuk kulinernya saya bikin ayam Ayam. goreng lengkuas sambal bawang. Kebetulan tadi nggak bawa ya, seharusnya bawa tadi ya. Oh iya, ini sebenarnya sindiran kita, Sindiran makanya ya. saya tanya apa ya usahanya kok nggak ada di depan mata. Ya soalnya gitu ya. ini apa namanya, panggilan podcastnya mendadak kebetulan ya, oke, jadi nggak sempat nyiapin. Di mana tuh tempatnya? Mungkin bisa sekalian promosi buat teman-teman. Ya karena masih startup, jadi saya masih belum ada tempat offline. Jadi sementara masih dipasarkan lewat online saja, lewat WA seperti itu. Dan kebetulan juga rumah saya juga di tempatnya mewah gitu kan, mepet sawah, Mepet terus sawah. kemudian pelosok, jadi belum ada semacam apa namanya kuliner online itu loh ya, jadi nggak bisa masuk di aplikasi, jadi ya pesannya memang benar-benar harus lewat saya, nomor saya seperti itu. Oke, buat teman-teman yang mau mencoba ayam lengkuas dari Ustadz Valen, boleh langsung ke Bait Al Hikmah ya. Iya. Ya. Mau ngomong di sini nanti editornya kesusahan. Oke, langsung aja ke Bait Al Hikmah. Oke. Iya, boleh. Oke Ustadz, setelah tadi nih Ustadz banyak sekali sudah cerita tentang bagaimana menjadi seorang guru dan ternyata juga punya kesibukan lain dalam berwirausaha. Jujur, saya kagum banget nih, beneran Ustadz. Saya kagum banget sama orang-orang yang bisa menjalankan dua kewajiban ya, bisa dibilang dua kesibukan dalam satu waktu. Karena jujur saya sendiri sebagai guru dan juga saya masih kuliah Ustadz, itu banyak banget drama dalam hidup saya gitu rasanya ya. Ketika kewajiban di sekolah sudah deadline, kewajiban kuliah sudah deadline, itu rasanya ya Allah, pengen menyerah di titik ini begitu Ustadz ya. Kira-kira nih bagaimana sih tipsnya dari Ustadz dalam membagi waktu menjadi seorang guru dan juga menjadi seorang wirausaha tanpa mengganggu keduanya seperti itu? Oke. Itu sebenarnya juga keresahan bagi saya sendiri juga ya kan. Soalnya beberapa waktu yang lalu saya juga sempat konsultasi dengan Gus kita, ketua yayasan di sini, kemudian kepala sekolah mengenai masalah ini, karena honestly jujur saja antara memasak dan mengajar itu dua-duanya sama-sama passion saya ya kan. Jadi saya nggak bisa memutuskan mana yang harus saya prioritaskan. Nah itu jadi kuncinya nomor satu memang harus memprioritaskan yang mana, harus punya prioritas untuk manajemen waktu ini. Dan kemudian saya berpikir dan akhirnya seperti ada hidayah datang, alhamdulillah ya. Waduh, Masya Allah. Terangkanlah. Jadi begini, antara dua passion itu kemudian saya sempat membaca postingan di Instagram. Jadi semakin dewasa kita itu seharusnya bukan hanya semata-mata passion yang kita kejar, tapi juga passion yang bisa membawa dampak yang lebih luas bagi masyarakat banyak, begitu. Dan antara mengajar dan memasak, kemudian saya telah bagi saya sendiri tentu saja dampak yang lebih luas adalah mengajar. Dan tentu saja karena seperti itu, jadi yang saya prioritaskan tentu saja mengajar dulu nomor satu. Kemudian untuk memasak, mungkin saya akan mengambil waktu-waktu luang, mungkin minggu atau kalau nggak gitu ya setelah mengajar seperti itu. Dan kebetulan memang untuk memasak ini ya karena masih startup, semuanya masih saya menghandle gitu loh. Jadi iya benar. Ya. Jadi kalau memang harus berjalan beriringan barengan gitu, kayak gerak jalan nggak bisa kayaknya. Ya, harus ada salah satu yang diprioritaskan. Betul, ya itu tadi kita harus memprioritaskan bukan hanya semata passion, tapi juga passion yang membawa dampak yang lebih luas bagi masyarakat seperti itu. Dan setelah Ustadz Valen menelaah, ternyata mengajar adalah yang membawa dampak lebih luas, benar. Karena ya bisa dibilang mengajar atau menjadi seorang guru nih, kita sebagai seorang guru, kita kan mendidik calon-calon, bisa jadi salah satu atau salah dua atau salah semua, bukan salah semua ya, bukan salah semua, bisa saja semua itu adalah calon pemimpin nanti ya kan, seperti itu. Benar sekali. Iya. Oke, kira-kira nih untuk kedepannya target dari Ustadz Valentino ini apa sih? Kalau dibilang target sih ya mungkin ada target untuk saya pribadi dan untuk
tentu saja untuk profesi saya pasti ada. Kalau untuk saya pribadi sih saya sebenarnya ingin improve kemampuan saya, improve skill saya, pengetahuan saya dengan melanjutkan studi tentu saja. Kalau saya rasa kalau seorang guru atau akademisi, siapa sih yang nggak ingin lanjut belajar terus-terus ya kan? Pasti ingin lanjut belajar terus. Itu pertama bagi saya. Yang kedua, target ke depannya ya tentu saja bisa menjalankan antara mengajar dan memasak ini dengan lebih baik. Tentu saja dengan memasak, kalau sekarang kan masih online, saya harapkan ke depan bisa offline, kemudian bisa ada tempat yang nyaman, yang besar, yang layak, dan juga tidak kalah dengan mengajar ini, memasak ini bisa juga membawa dampak yang lebih luas juga bagi banyak orang, ya kan. Contohnya kan kalau misalnya saya offline buka tempat makan, kemudian saya bisa merekrut karyawan, kan alhamdulillah bisa membuka lapangan pekerjaan seperti itu. Tepuk tangannya dulu para penonton. Teman-teman dari tadi salfok ya sebenarnya ya. Kira-kira di belakang Ustadz Valen ini sebenarnya piala apa sih? Saya juga ini bertanya-tanya, oh di podcast ini ternyata ada piala guys gitu. Bos ini nggak bisa diceritakan nggak Ustadz? Ini piala apa nih? Oke, ini adalah piala yang saya dapatkan, alhamdulillah. Dari lomba Olimpiade Guru Nasional jenjang SMP mata pelajaran bahasa Inggris tingkat Kota Pasuruan, alhamdulillah dapat juara 1. Masya Allah, tepuk tangannya dulu. Dan selain ini sebenarnya hampir berbarengan dengan ini, saya juga alhamdulillah dapat juara 2 untuk lomba karya tulis ilmiah guru tingkat SMP juga Kota Pasuruan juga. Tentang apa tuh Ustadz yang ditulis? Kalau sebenarnya dua lomba itu saling berkaitan ya, dan bisa dibilang sebenarnya lomba ini sih sebenarnya saya jadi tumbal sebenarnya. Oh, tumbal. Bener ya, iya sebenarnya saya jadi tumbal. Jadi for your information kan kalau lomba-lomba gini tuh seringnya mendadak ya. Bener. Waktu itu kalau nggak salah pas masih liburan lagi ya kan, pas enak-enak liburan ditelepon, Ustadz minggu depan ikut lomba apa gitu ya. Jadi ya karena nggak ada lagi, dan memang bukan nggak ada lagi, jadi lomba seperti ini untuk Olimpiade Guru ini bergantian gitu ya, jadi sesama guru bahasa Inggris bergantian, dan memang waktu itu giliran saya, tapi ya nggak semendadak itu kan harusnya ya kan. Tapi Ustadz percaya the power of kepepet tuh. Iya benar, alhamdulillah. Iya benar-benar. Ya. Jadi benar-benar the power of kepepet. Bahkan sampai saya lomba di hari H, I don't know what I have to do. Saya nggak tahu saya harus nulis apa. Gitu. Kemudian lihat soalnya, oh ternyata soalnya cuman ya kan. Bukan, soalnya soal TOEFL ya kan. Maksudnya kan kalau soal TOEFL kan kita semua familiar lah ya. Soal TOEFL. Nah, kemudian ternyata berikutnya ada soal essay yang meminta kita untuk menuliskan pengalaman mengajar terbaik Anda itu apa yang Anda berikan sehingga murid Anda itu bisa paham bahasa Inggris. Kira saya tulis apa yang pernah saya kerjakan, ya saya tulis biasa aja, saya tulis ya nothing tulus lah ya, pokoknya ditulis aja. Dan kemudian setelah disubmit, kemudian pengumumannya 3 hari setelahnya atau seminggu setelahnya, kemudian saya masuk 6 besar dan itu di posisi pertama. Saya nggak expect segitu besarnya sebenarnya sih, karena ya itu tadi, karena mendadak dan saya nggak tahu apa gitu ya. Ternyata masuk di posisi pertama. Kemudian akhirnya harus mempresentasikan apa yang saya tulis gitu kan di babak final. Nah, saat presentasi ini ya udahlah, presentasi ya lancar, alhamdulillah seperti biasanya ya, normal, nggak ada kendala apa-apa. Sampai kemudian pengumumannya 2 bulan setelahnya kalau nggak salah. Udah kayak lupa kalau habis ikut lomba, ternyata oh ada lomba ya waktu itu gitu ya, pengumuman. Kemudian alhamdulillah dapat juara 1. Nah, setelah juara 1 itu ada lomba yang mengikuti, lomba karya tulis. Nah, karya tulis ini juga sama, isinya adalah best practice juga, pengalaman mengajar terbaik. Tapi di sini saya tulis berbeda judulnya dengan yang Olimpiade ya kan. Saya tulis lagi, kemudian submit. Ya gitu juga sama, nothing tulus, karena sebelumnya saya juga belum pernah ikut menulis best practice ya kan. Ya udah saya submit, kemudian nunggu pengumuman. Ya nggak nunggu juga sih, karena ya itu tadi nothing tulus sih, pokoknya ya udahlah gitu. Yang penting ikut. Iya, yang penting ikut. Ternyata turun lagi pengumuman juara 2 ya udah alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Tepuk tangannya lagi penonton.
sebagai penutup nih Ustadz, bisa kasih pesan-pesannya atau motivasinya. Aduh, kalau motivasi kayak motivator ya. Pesan-pesan aja mungkin ya untuk seluruh pendidik yang menonton video kita kali ini. Waduh, pesan-pesan. ST2 boleh? Oh iya, tambah nasi goreng 1. Susah ya kalau disuruh pesan-pesan, soalnya ya apa sih sekarang tuh, aduh, kalau kayak quotes pesan gitu banyak saya rasa. Mungkin saya nggak akan memberikan pesan, nggak akan menggurui, nggak akan memotivasi. Jadi saya hanya berbagi aja lah ya yang dari saya. Semoga kalau bisa menjadi inspirasi ya alhamdulillah gitu ya. Kalau dari saya sebagai guru dan wirausahawan, yaitu tadi yang pertama harus bisa menentukan prioritas mana yang mau diprioritaskan, dan yang kedua jangan sampai menabrakkan keduanya, karena dua passion itu tidak boleh ditabrakkan, tapi harus bisa berjalan beriringan, tentu saja dengan tahu prioritasnya. Itu saja. Oke teman-teman semua, nggak kerasa nih kita sudah sampai di penghujung pembahasan di video kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Ustadz Valentino. Sama-sama. Untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Semoga aja di episode-episode berikutnya bisa mengundang lagi Ustadz dengan prestasi yang lain ya. Amin. Jangan lupa di komen, like, share, and subscribe. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.